channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai di manakah letak Bukit Golgota. Tradisi Gereja Katolik menunjukkan bahwa letak penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota dan juga kuburnya ada di dalam kompleks gereja The Holy Sepulchre. Di kompleks itu dikenal ada gereja Santa Helena dan The Chapel of the Finding of the Cross. Walaupun sekarang gereja Holy Sepulchre itu terletak di pusat kawasan Kristen di kota tua Yerusalem, pada zaman Yesus, gereja Holy Sepulchre itu belum ada dan Bukit Golgota itu masih seperti adanya, terletak di luar tembok Yerusalem. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa lokasi Golgota itu ada di dalam tembok kota tua Yerusalem. Pada zaman Yesus, tradisi Yahudi begitu kuat memisahkan kegiatan sehari-hari dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, sehingga tempat penghukuman dan penguburan dilakukan di luar tembok kota. Penyaliban Yesus di luar kota Yerusalem disebut dalam Injil. Namun demikian, lokasi penyaliban Yesus tersebut tidak begitu jauh dari kota, sebab dikatakan bahwa orang banyak datang berkerumun untuk menonton apa yang terjadi. Lokasi tersebut diperkirakan ada di sebelah utara tembok barat Laut Yerusalem, di mana di sana ada bukit yang disebut Golgota dan bukit lain tempat Yesus dikuburkan di kubur milik Yusuf dari Arimatea. Kubur itu merupakan gua yang merupakan tempat umum untuk mengubur dalam tradisi Yahudi. Tempat Golgota dan kubur Yesus di lokasi gereja Holy Sepulchre tetap hidup dalam tradisi Kristiani, walaupun diketahui bahwa pada tahun 135 ketika Yerusalem menjadi daerah koloni Romawi Aelia Capitolina, Kaisar Hadrian membangun kuil dewa Jupiter di atas Golgota dan altar bagi Dewi Venus di atas kubur Yesus. Kemungkinan kaisar tersebut sengaja membangun di situ karena ingin memusnahkan kepercayaan Kristen dan jemaat atau gereja. Bangunan kuil yang dibangunnya tersebut berdiri di sana sampai tahun 326. Ketika itu Helena, ibu dari Kaisar Konstantin, Kaisar Bizantin pertama yang menjadi Kristen, datang ke Yerusalem dan menemukan sisa-sisa salib Tuhan Yesus di dalam sebuah sumur bawah tanah. Konstantin lalu membangun sebuah basilika yang besar di atasnya yang menghubungkan ketiga tempat kudus, yaitu kubur Yesus, Golgota, dan gua tempat ditemukannya salib Kristus. Pada saat pembangunan basilika ini, konfigurasi alamiah dari bukit kubur Yesus diubah dan sejumlah besar batu-batu diratakan. Sekarang ini, keadaan batu alam yang tersisa adalah batu dalam kubur Yesus di belakang rotunda dan batu pada kaki Golgota. Basilika yang dibangun oleh Kaisar Konstantin ini dihancurkan tahun 614, kemudian segera dibangun kembali, namun kemudian dihancurkan lagi di tahun 1010, dan lagi direstorasi dengan ukuran yang lebih kecil dengan pusatnya adalah area kebangkitan di Anastasis, sedangkan tempat kudus lainnya terpaksa ada di luar bangunan. Pengerusakan gereja The Holy Sepulchre di bawah pemerintahan tentara Muslim menjadi motivasi terjadinya perang salib pada abad ke-11, dan ketika tentara perang salib menguasai Yerusalem, mereka segera merestorasi dan memperbaiki gereja tersebut. Gereja Holy Sepulchre yang kita ketahui sekarang adalah karya para pejuang perang salib. Mereka menyatukan kembali tempat-tempat kudus itu di bawah satu atap. Akhir perang salib, gereja Holy Sepulchre mengalami kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan kurangnya perhatian. Selain itu, tempat itu dibagi menjadi 6 kepemilikan komunitas Kristiani yang berbeda, yaitu milik komunitas Yunani Ortodoks, Armenian, Fransiskan, dari gereja Katolik, Ethiopian, Koptik, dan Syrian Jacobites. Gedung gereja tersebut kemudian direstorasi bersama mulai tahun 1957. Demikian pembahasan mengenai Bukit Golgota. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.